Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu penguji UKIN dalam jabatan Angkatan 4 PPG. Perkenalkan, nama saya Rahmayani sebagai guru bimbingan konseling dari instansi SMP Negeri 1 Simpang Kiri, Subulus Salam, Aceh, akan melaksanakan praktek layanan klasika dengan tema motivasi sukses dari tokoh inspiratif yang akan saya laksanakan pada hari ini, yaitu tanggal 6 Desember 2021. Saya berharap masukannya dari Bapak Ibu dosen semua untuk lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak ibu semua coba nggak perlu disiapkan ya karena udah siang ini, tapi ada baiknya untuk memulai pertemuan kita kali ini dengan membaca doa agar lebih singkat. Kan biasanya kita panjang itu baca doanya. Coba baca doanya Al-Fatihah dan Robbi Shrahli saja. Paham anak ibu? Paham. Anak ibu, Bismillah. Diberkahi oleh ilmu yang bermanfaat. Nah, oke anak-anak ibu, ini udah menunjukkan waktu siang ya. Gimana? Udah pada jajan tadi? Udah. Nah, jadi untuk memulai pertemuan kita kali ini ada baiknya ibu absen dulu ya. Tapi kayaknya ini pada rame semua, hadir semua. Ya, coba ibu absen. Ade Febiola, Afdal Fadilia, Afzalur Rahman, Anggi Safikra, Cut Mulyana, hadir. Darmayanti, hadir. Dina Fitria, ya. Fa Anzir, Fadil Mubarak, Fadil Hafid, Fahrul Razi, Fajar Mahfudah, Fasbir Akbar, Ferry Andriano, izin. Oke, izin kemana dia? Ada acara. Oke. Ini Hakimi Zana, hadir Bu. Isna Mauliza, hadir. Imelia, Khairatun Nisa, Khairatun Husna, Muhammad Hasbul Hadi, Mulia Rahma, Nabila Syaharani, Nurul Salda Atina, hadir Ibu. Mutiara Ulfa, ada Nuri Sabara. Apa? Oh, Alfa. Nggak ada keterangan dia ya? Iya. Mutia, hadir. Salsabila An-Nami, hadir. Syarifah Putri Bal
Siva Amanda, Ulfa Nadia, Yenda Sugesti Tria. Oke, dah. Alhamdulillah hari ini ramai sekali yang datang ya. Nah, jadi nak, ibu tidak pernah lupa untuk mengingatkan kepada kita semua, termasuk ibu sendiri. Sekarang ini adalah masih masa pandemi, ya karena masa COVID. Jadi kita itu lebih baik mencegah daripada mengobati. Ibu harap kita tetap jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, ya nak ya? Ya. Jadi kalau begitu, apakah sudah siap anak-anak ibu semua untuk kita melaksanakan layanan bimbingan konseling? Siap, Ibu. Baiklah, anak-anak ibu semua. Oke, coba semua perhatikan di depan ya. Nah, jadi ibu akan mengangkat tema tentang motivasi sukses dari tokoh inspiratif ya. Jadi adapun tujuannya yaitu agar kalian ini dapat memahami dan memiliki belajar tentang kehidupan mandiri secara emosional, sosial, serta ekonomi dari tokoh inspiratif. Ya, banyak sekali orang-orang yang sukses. Ada yang sudah tua dia sukses, ada yang masih muda sudah sukses. Kita akan pelajari bagaimana perjalanan hidupnya untuk menuju sukses. Semoga anak-anak ibu semua yang hadir di sini ya, kita termasuk anak yang sukses baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Oke, kalau begitu sedikit ini untuk mengawali materi kita kali ini. Coba ibu mau buat suasana ini lebih seru lagi. Ibu punya sebuah permainan game ya. Jadi ini kalau kita lihat bersama-sama ada tulisan hijau, warnanya juga hijau. Jadi ibu harap coba semuanya anak-anak ibu selanjutnya coba bacakan warnanya, jangan baca tulisannya atau ungkapkan ya. Sebutkan warnanya, jangan baca tulisan. Bisa anak-anak ibu? Bisa. Warna apa? Biru. Hijau. Merah. Ungu. Ya. Merah. Hijau. Biru. Kuning. Hijau. Oke, bagus kalian. Nah, sekarang kita ganti. Baca tulisannya, jangan lihat warnanya. Paham? Paham. Coba kita tes. 1, 2, 3. Ungu, hitam, putih, merah, abu-abu, biru. Oke ya. Sekarang seperti yang tadi, ungkapkan warna, jangan baca tulisan. 1, 2, 3. Merah, ungu, motivasi sukses dari tokoh inspiratif. Oke ya, anak-anak ibu. Jadi kita lanjut. Nah, coba kalian perhatikan. Di depan ini ada gambar buah pohon, ada burung juga di situ, ada daun-daunan. Nah, pertanyaannya satu, gambar apakah yang Anda ketahui? Nah, siapa yang bisa jawab angkat tangan? Gambar apa? Yang Anda ketahui. Oke, gambar pohon. Oke, yang kedua, bisakah Anda menemukan orang pada gambar tersebut? Coba angkat tangan, ada yang bisa? Enggak ada. Tidak ada. Dulu, mana lagi yang lain? Situ. Coba ibu besarin ya, biar
Ada nampak gambar orang? Enggak. Kalau begitu kita lihat. Nah, itu kan bisa jadi gambar orang. Mana? Nah, ibu nggak ada orang. Oh iya iya iya. Oh iya iya. Satu orang dewasa, dia itu agak besar. Pakai. Itu bagian kepala, rambut sana wajah, ada hidung. Bisa diinspirasikan. Oh pikir ibu orang beneran. Di mana, Bu? Di bagian di bagian lanjut. Ya, oke ya. Udah paham ya? Paham. Bisa pohon dan burung atau pekarangan dengan pohonnya. Semua jawaban betul. Jadi tergantung persepsi masing-masing. Oke. Nah, jadi ini kan setiap orang pasti memiliki pengalaman yang berbeda-beda dalam hidupnya. Ya, ini betul sekali ya. Dan dari pengalaman tersebut banyak yang dapat dipetik dan dimanfaatkan untuk menjalani kehidupan dengan lebih baik. Terkadang belajar dari pengalaman orang lain pun bisa menjadi sangat berguna. Orang lain tentu saja memiliki beberapa pengalaman yang berbeda dengan yang kita alami. Selain itu, dengan belajar dari pengalaman orang lain, kita juga bisa melihat dunia dari berbagai sudut pandang. Karena jika kita hanya melihat dunia dari sudut pandang kita seorang diri, kita tidak akan mengenal dunia secara luas dan akan selalu berpikiran sempit. Nah, ini seperti kata pepatah, pengalaman adalah guru yang paling berharga. Ya kan? Pernah dengar? Pernah. Terus cara pandang kita melihat kebahagiaan seseorang, jangan kita dari persepsi diri kita sendiri. Ada kita lihat tetangga kita, dia itu makannya pun susah, belum tentu dia itu menderita seperti apa yang kita bayangkan. Siapa tahu orangnya memang bersyukur, senang menerima apa adanya, dia bahagia dengan keadaannya. Jangan kita kira, oh senangnya lah hidupnya itu ya, mobilnya banyak, rumahnya mewah, makanannya pun pasti enak-enak. Belum tentu, siapa tahu tidurnya aja pun gak nyenyak. Takutlah dia ada pencuri atau dia punya banyak utang mungkin, ya karena iya. Jadi kebahagiaan seseorang itu hanya dialah tahu yang merasakan. Kita hanya melihat dari depannya saja. Oke ya, lanjut. Nah, jadi manusia memiliki keinginan. Itulah namanya manusia. Kalian ini pasti punya keinginan karena wajar ya. Kita ingin misalnya makan enak, ingin sukses, ingin bahagia, ingin cantik, ingin ganteng, ingin punya mobil, ingin gaya yang pokoknya itulah keinginan kita. Namun anak-anak ibu, sebenarnya ya, keinginan kita itu bisa kita lihat dari keinginan akan kecukupan. Nah, kalau misalnya kita lihat ada orang-orang punya bisa makan enak, kita pun punya cukup uang untuk bisa makan enak, cukup semuanya. Masalah makan kita, pakaian kita, tidak ada yang kurang. Nah, terus keinginan mendapat kasih sayang. Nah, ini yang masih punya orang tua, punya kakak, punya abang, yang disayangi adiknya gitu ya, kita mungkin masih punya. Ada orang di luar sana yang mungkin hidup sebatang kara. Itu ibu ada lihat di TV ya, pernah seorang nenek-nenek udah tua kali, dia masih jualan kue. Ketika diwawancarai ditanyalah, "Nek, mana saudaranya, anaknya?" gitu kan ditanya. Ternyata apa kata neneknya? Dulu pernah terjadi musibah besar, banjir bandang, jadi semua keluarganya itu meninggal, hanya dia yang hidup, tinggallah sebatang kara, tidak punya saudara. Nah, jadi kita alhamdulillah masih punya mendapatkan kasih sayang dari orang tua kita. Oke, lanjut lagi. Keinginan untuk mendapatkan kehormatan dan kebanggaan. Nah, ini ya, misalnya pejabat kalau dia lewat, misalnya wali kota itu dihormati ya kan. Nah, jadi kita ini pun inginnya seperti itu, dihargai, disanjung.
dihormati, ya. Apabila kita tidak punya jabatan, kita tidaklah siapa-siapa, orang pun anggap remeh kepada kita. Oke, lanjut. Keinginan mendapatkan ketentraman dan kesejahteraan. Nah, alhamdulillah kita di Indonesia ini masih aman begini nak, tentram. Coba kita perhatikan di Palestina sana, di berita-berita. Kadang tidur mereka pun tidak nyenyak, ya kan? Kadang anak-anaknya bersekolah, pulang sekolah rumahnya sudah dikenakan bom, sudah hancur, ya kan? Nah, jadi ini kita harus syukuri, ya, kita ini masih dalam keadaan yang tentram negara kita. Semoga aman dan merdeka selama-lamanya. Terus keinginan mendapat kebebasan, ya. Jadi alhamdulillah kita juga berada di negara yang bebas, kita bebas bepergian kemana-mana. Karena ada di daerah lain, contoh Arab Saudi, ya, ada itu yang perempuan di budaya mereka itu nggak boleh bebas dia berjalan sendiri, bahaya. Karena di Arab tuh banyak kali orang jahat-jahat, karena orang tuh makannya daging mentah selalu. Jadi membuat emosional mereka itu tinggi, membuat nafsu mereka itu kuat. Makanya perempuan Indonesia kalau pergi berhaji itu harus didampingi sama suaminya atau sama ayahnya, sama siapa. Jangan sendirian, maulah diculik. Coba perhatikan, kalian pernah nggak dengar cerita dari orang yang pulang dari haji bahwa ada jamaah Indonesia yang mungkin kena curi, kena larikan, ada. Iya, jadi memang kalau kita lihat dari wilayahnya, daerah sana itu sangat banyak kejahatan, ya. Nah, jadi alhamdulillah kita di sini masih bebas. Mau kita belanja ke pajak boleh, nggak mesti dikawani, ya kan nak? Ya. Terus keinginan untuk maju dan memiliki kecerdasan. Ini contohnya kalian. Kalian sekolah tujuannya untuk apa? Ya, untuk pintar, untuk belajar ilmu, mendapatkan ilmu untuk maju ke depannya. Nah, oke, kita lanjut. Syarat untuk berdiri sendiri. Nah, ini. Oke, coba kamu baca nak, apa itu? Syarat untuk berdiri sendiri atau mandiri. Percaya pada diri kita sendiri, kepribadian yang menyenangkan, mensyukuri diri sendiri, menghilangkan perasaan rendah diri, disiplin terhadap diri sendiri, penuh semangat dan keberanian. Oke ya. Nah, ini kalau kita rangkum semua, jadi intinya memang syarat untuk kita itu agar lebih mandiri, yang pertama itu harus kita percaya pada diri kita. Pribadi kita ini haruslah menyenangkan. Jadi karena inilah kita ini banyak kepala, banyak orangnya, banyak sikapnya, banyak kepribadiannya. Ada mungkin kepribadian teman kita ini menyenangkan lah. Dia nggak pernah membuat kita sedih. Pokoknya kalau dia nggak datang ke sekolah rasanya sunyi kelas kita itu. Tapi kalau ada dia, rasanya sekolah kita itu seru, heboh. Ada seperti itu kan? Semoga kita jadilah anak yang dirindukan oleh teman-temannya. Jangan dengan kehadiran kita datang pula dia, satu kelompok pula nyatu sama dia, nggak enak pun sama dia, buat rusuh. Jangan sampai kita termasuk orang yang dihindari oleh teman-teman kita. Oke ya. Lanjut, inilah pokok dari pembahasan kita, yaitu belajar dari tokoh inspiratif. Nah, di sini Ibu contohkan. Pernah lihat ini? Ada ya, banyak. Dia mengisi seminar-seminar. Namanya Nick Vujicic, ya, motivator internasional. Lihat, dia tidak punya kaki dua-duanya, tidak punya tangan dua-duanya, tapi dia ini adalah pelatih selancar. Nah, bayangkan, ibu tingkat berenang aja nggak tahu. Dia jangankan berenang, pelatih selancar. Selancar itu tahu kalian di atas. Terus ini lagi, namanya Habibie Aksyah. Nah, ini adalah internet market ya. Jadi dia ini udah sangat sukses sekali. Nah, ini foto-foto dari Nick tadi ya. Kalian lihat itu, dia berselancar. Ini yang diajarinya. Nggak juga punya tangan. Mereka bisa, dia bisa bermain golf.
ya, walaupun nggak ada tangan dia menggunakan lehernya. Terus ya, ini cerita dia, katanya waktu dia berusia 8 tahun dia mengalami depresi yang berat karena ini dia lahir memang sudah seperti itu ya, dia marah kepada Tuhan katanya. Jadi dia pun hampir menyerah pada hidup ini, maksudnya hampirlah dia mau bunuh diri. Terus karena dia itu selalu bergantung pada orang lain, mau makan harus disuapin, mau mandi dia diurus. Tapi ternyata dengan tekad hidupnya dia bahkan mempunyai skill yang lebih tinggi daripada orang yang sempurna tangan dan kakinya, ya karena oke, lanjut ya, seperti ini tadi Habibie. Dia adalah Habibie Aksyah ya, lahir di Jakarta. Terus dia ini punya penyakit namanya muscular dystrophy ya. Ini yang mana lama-lama tubuhnya ini makin lunglai, makin tak berdaya, susut tengok ini ya, jadi mengecil pun sampai diri nggak bisa lagi dia itu duduk di kursi roda. Siapa dia itu? Uangnya jangan kalian kira, karena dia itu marketer internet ya. Bayangkan membuat program saja sudah berapa uang yang masuk dikirimkan kepada dia. Lain lagi marketing itu pemasaran melalui internet. Jadi kita itu kalau punya sebuah produk, kalau kita hanya jual di sini, orang lain nggak tahu. Inilah gunanya marketer ini tadi. Jadi pemasarannya meluas mendunia melalui internet. Seluruh dunia yang mengakses internet bisa tahu dengan barang yang dia punya, produk yang dia punya, ia jualkan. Nah, bayangkan seluruh dunia ini bisa menjualkan produk dia sendiri. Paham kan, Nak? Nah, oke, lanjut. Jadi ini poin dari belajar kita, ada impian, sikap ya. Nah, dari diri sendiri, terus orang lain, pekerjaan, lingkungan. Ini dia, tidak pernah putus asa, kreatif, inovatif, dan mandiri. Terus berani ambil risiko. Inilah semua hal yang memang harus kita jalankan untuk menjadi orang yang sukses. Nah, ini coba kamu nak baca yang kuat. Apa nih? Orang yang sukses itu kayak mana? Siapa dia itu? Baca. Orang yang sukses adalah orang yang memiliki, pertama adalah memiliki kepribadian unggul, yang kedua adalah mengenal dirinya sendiri, yang ketiga mempunyai keahlian, yang keempat mempunyai kemauan, yang kelima memiliki kekayaan mental dan spiritual, yang keenam mengetahui dan memperhatikan hambatan-hambatan yang ada. Oke, di situ tidak ada dibilang orang yang punya modal. Nah, ini kayak mana lah mau sukses Bu, mau jualan. Modal pun nggak ada, jadi tidak ada di situ. Katanya kita ini perlu punya keahlian dan kemampuan, enak ya. Oke, lanjut. Jadi ini beberapa kebiasaan kecil dalam kehidupan sehari-hari yang berakibat besar, fatal untuk watak yang kreatif. Sebagai berikut, contohnya ini. Suka berbicara muluk-muluk. Nah, jadi biasanya itu orang yang sukses itu berbicara pun hal-hal yang penting saja, yang to the point ya. Lanjut, bersikap malas itu orang yang malas-malas, nggak mau bergerak, habis itu cepat puas diri, nah mudah putus asa. Itulah kebiasaan orang yang tidak sukses. Oke, ini Bu lihat udah agak ini lagi ya, kurang aktif. Coba semuanya perhatikan gambar di depan. Gambar apa itu, Nak? Kan? Pertanyaan pertama, gambar binatang apa yang Anda lihat? Kalian jawab sudah. Pertanyaan kedua, coba Anda temukan 18 binatang kuda pada gambar tersebut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, jumlahnya adalah 18. Oke, ini lagi lanjut. Gambar apakah yang Anda lihat pada gambar? Binatang.
gambar manusia? Bisa. Nah, coba. Dari kelompok Ayo, ada. Kayak yang tadi dia mirip. Di batangnya. Berapa gambar manusia di situ? 5. Ayo, ada 5 deh. Mana? Baiklah, akan kita cek kebenarannya. Ternyata ada 2. Oke ya, nah itu tadi materi kita ya. Nah, jadi coba semuanya perhatikan di depan. Ini ada sebuah video. Kita tonton bersama ya, Ibu. Ya, coba dengarkan. Tiga kata yang cocok untuk menggambarkan sosok menginspirasi berikut ini. Yasa Cindy mulai merintis usahanya sejak dia masih berusia 15 tahun dan kini di usianya yang menginjak 19 tahun bisnisnya sudah berhasil meraih omset 300 juta setiap bulan. Ya, coba tonton semua videonya. Masa tua yang nyaman tidak hadir dari masa muda yang leha-leha. Jauh lebih baik kita kehilangan masa muda daripada kita kehilangan masa depan. Yasa Cindy umurnya 19 tahun. Di usia belia, Yasa mampu memiliki rumah ini dengan merogoh koceknya sendiri. Dan melalui usahanya di bidang fashion khusus pria, Yasa kini memiliki omset ratusan juta rupiah per bulan. Namanya Men's Republic. Sederet artis dalam negeri pun tampil menggunakan produknya, mulai dari baju, jaket, hingga sepatu. Salah satunya aktor muda Ge Pamungkas. Padahal sih, serius. 19 tahun. Bisnis. Ya kaget lah, karena kalau gue ingat waktu umurku masih 19 tahun, gue masih kuliah dan masih ngabisin duit orang tua. Nyaman dan sesuai dengan selera. Alasan G menggunakan produk milik Yasa. Tak sedikit tokoh yang Yasa berikan secara cuma-cuma produknya. Tujuannya untuk media promosi. Pagi hari menjadi awal yang penting bagi seorang Yasa Cindy. Saat membuka mata, semangatnya terpacu dengan menatap tembok kamarnya. Sedangkan harapan dan cita-citanya selalu ia tuliskan di secari kertas. Pada saat anak muda lain, dia hidup dalam masa kini. Yang penting eksis, gaul, nongkrong di mana-mana. Tapi saya menjadikan masa muda saya yang lebih produktif, yang lebih berkualitas lagi. Mencari uang sendiri sudah ia lakukan sejak umur 15 tahun. Bukan perkara mudah. Beberapa usaha sempat ia jalani hingga akhirnya berlabuh dalam dunia fashion. Di usia 15 tahun itu pertama kali nggak langsung ke dunia bisnis, sempat saya jungkir balik jadi MC dulu, terus nggak langsung ke dunia fashion juga, sempat usaha lampu dulunya, gagal, sampai akhirnya kecemplung juga nggak sengaja. Bermodal dari tabungannya, Yasa mulai mencoba produksi baju dengan modal awal Rp700.000. Namun, pahitnya dari 48 baju yang diproduksi, hanya 2 yang laku terjual. Kemudian Yasa kembali mencoba peruntungan berjualan melalui media online. Semua produknya ia desain sendiri. Ilmunya didapat secara otodidak. Yasa juga kerap mencari desain produknya melalui situs-situs di internet. Jual online satu-satunya bisnis yang bisa dimulai dengan modal yang minim banget, sedikit banget. Pertama kali usaha online, bisa dibilang ya modalnya waktu itu cuma modal BlackBerry, BBM yang saya punya, bayar uang pulsa yang tiap bulan, udah cuma itu aja. Dengan modal itu doang saya bisa mulai bisnis online. Terjun menjadi wirausaha di usia belia bukan tanpa alasan. Hatinya tergerak mencari penghasilan sendiri sejak sang ayah jatuh sakit. Saat itu kondisi ekonomi keluarganya juga pas-pasan. Alhasil, Yasa memutuskan untuk membiayai kebutuhan pribadinya dengan uang sendiri. Di saat itu saya mulai berpikir ya, waktu papa saya sakit,
beliau waktu itu mau operasi aja nggak punya uang. Akhirnya beliau lebih mengutamakan pendidikan anaknya. Saya anak ketiga dari 3 bersaudara. Kata bapak saya yang masih ingat, yang saya ingat adalah uangnya daripada buat operasi, mendingan buat pendidikan anak-anak aja katanya. Semangatnya bukan tanpa hasil. Sempat jatuh bangun menjual produk bajunya hingga merambah dunia online selama 4 tahun, kini Yasa memiliki sebuah toko. Ia menyewa tempat ini untuk menyimpan produknya. Namun saat ini urusan produksi baju, Yasa masih menggunakan jasa konveksi di daerah Bandung, Jawa Barat. Selain memasarkan produknya sendiri, Yasa sudah memiliki 75 reseller atau jaringan penjual. Setiap hari, pemesan produknya pun datang dari berbagai daerah di dalam negeri hingga mancanegara. Yasa mengutamakan pemasaran dan transaksi melalui media online agar mengurangi biaya operasional. Semuanya transaksi via online, pengiriman via online. Lain karyawan yang nggak begitu banyak karena kita bergerak viralnya dapat diomongin di mana-mana. Saya selalu memposisikan Men's Republic ini di sosial media, dimanapun berada sosial medianya. Kita nggak menjadikan followers kita ini hanya sebagai Hingga miliaran rupiah. Bersaudara ini, peran keluarga adalah faktor penting di balik apa yang ia raih kini. Sibuk membagi waktu kuliah dan bisnis, namun ambisius. Kalau sudah mau sesuatu dia fokus, tapi sayangnya jadi lupa segalanya kadang-kadang. Dia jadi mungkin nggak ngeliat kiri kanannya, umur segini punya pengalaman apa. Cuma saya pikir kalau emang dia ada niat, ya udah, go ahead. memiliki keterbatasan materi bukan sebagai halangan mewujudkan impiannya untuk mandiri sejak di usia muda. Seenggaknya dari muda ada satu start yang kita mulai untuk mengejar impian kita. Ayu Wardani, Alma Silva, melaporkan untuk NET. Hei anak, siapa namanya pemuda yang sukses tadi? Yasa. Betul, Yasa Singgih ya. Masih muda sekali dia dan sudah sukses ya. Jadi ini anak ibu, ada ibu bagikan lembar kerja. Jadi ini kalian isi. Ya, di situ kan ada tabelnya 1, 2, 3, 4. Tinggal kalian checklist saja. Serba. Ini nak. Ya, tolong di checklist bagian nomor ada 1, 2, 3, 4. Ya, nampak kan nak? Terus kalian sesuaikan. Kalau 4 itu maksudnya sangat sesuai gitu ya. Jadi 3 itu sesuai, 2 itu sesuai, terus 1 tidak sesuai begitu ya. Oke, tinggal kalian tulis saja. Centangnya ya, dicentang saja. Oke, anak-anak ibu semua, coba satu orang siapa yang kira-kira bisa dia menyimpulkan pertemuan kita kali ini tentang tokoh inspiratif tadi. Adakah yang bisa? Jadi disimpulkan bahwa sebenarnya bisa melihat tokoh yang sukses itu menjadi inspirasi dalam hidup kita, ya kan? Atau coba ibu tanya, di sini kira-kira kalian siapa tokoh inspiratifnya? Tadi kan contoh aja tuh, ada Yasa Singgih, ada Nick, ada si Habibie tadi kan. Nah coba terserah siapa aja boleh. Di antara Kira-kira tiga kamu itu, siapa? di antara tiga itu apa yang di luar? Yang di luar 3 itu pun boleh. Nah, coba kamu nak. Del Ferritara. Nah siapa dia itu? Ibu nggak kenal. CEO Ruang Guru. Oh dia itu penciptanya Ruang Guru. Masih muda kan? Berdirinya. Iya, dan dia juga sukses. Ganteng lagi
lagi orangnya, ya kan? Ibu pernah lihat di acara TV, kan? Sampai-sampai dia itu bisa berani membayar artis-artis untuk mempromosikan tentang ruang guru, ya karena ya hebat sekali. Ya ada yang lain, mungkin kawan kita lain, tokoh inspirasinya. Ada anak, coba, itu kan yang dunia, anak. Yang kalau kita kaitkan ke Islam, tokoh inspirasi dalam Islam itu siapa? Sangat banyak, ya kan? Para sahabat Nabi memperjuangkan agama, ya kan? Yang mana kisah-kisah mereka tidak kalah hebat dengan orang-orang yang sukses yang kita kenal di zaman now, di zaman sekarang ini, ya kan? Oke, anak-anak ibu semua, ini mungkin waktu kita sudah habis. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti yang untuk evaluasi refleksinya itu dikumpulkan lagi ya anak-anak ibu semua. Terus ini tadi kita awali dengan membaca doa, ada baiknya. Kita akhiri juga dengan mengucapkan hamdalah saja. Coba nak. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, semoga pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dihitung sebagai amal ibadah pahala kita ya, yang mana bermanfaat bagi kita. Ya, oke, nanti refleksinya itu dikumpulkan lagi sama ibu. Ibu ucapkan terima kasih dan tidak lupa lagi ibu ingatkan kita tetap jaga jarak, jaga kesehatan, pakai masker. Ingat ini masih masa pandemi yang kita tidak tahu kapan berakhirnya. Semoga memang wabah ini cepat dihapuskan oleh Allah dari muka bumi ini. Amin. Oke, ibu akhiri. Semoga nanti di lain waktu kita akan ada pertemuan lagi ya. Nanti akan ibu kabari. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.